Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Idam Ibrahim. Nomor stambuk 10585110270, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, saya akan mempresentasikan analisis valuasi ekonomi wisata pantai. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia adalah sebagai negara dengan lautan dan pesisir yang luas memiliki potensi untuk pengembangan dan pemanfaatannya. Lautan dan pesisir merupakan barang sumber daya milik umum sehingga lautan tidak dapat diperdagangkan karena lautan bersifat barang publik dan memiliki eksternalitas. Jadi, sumber daya alam lautan itu tidak diperjualbelikan oleh siapapun karena memiliki eksternalitas. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan seperti lautan dan pesisir sebagai salah satu kawasan objek wisata atau yang lebih dikenal wisata alam merupakan salah satu upaya untuk menggali dan meningkatkan nilai tambah bagi sumber daya alam lingkungan tersebut. Nah, seperti kita lihat sekarang ini di Indonesia itu memiliki wisata alam di laut yaitu pantai, guna untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Pentingnya pengetahuan mengenai lingkungan hidup sekarang masih cenderung terabaikan. Masyarakat berasumsi bahwa masalah yang berkenaan dengan lingkungan hidup dianggap tidak penting dibandingkan dengan permasalahan lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Adapun metode pendekatan yaitu yang pertama pendekatan harga pasar. Pendekatan harga pasar itu dilakukan dengan pendekatan harga pasar sebenarnya dan pendekatan biaya kesempatan. Yang kedua, pendekatan dengan nilai barang pengganti atau barang pelengkap. Nah, di sini kita melakukan pendekatan nilai kekayaan, pendekatan nilai upah, dan pendekatan biaya perjalanan. Kemudian adapun teknik survei yang dilakukan yaitu yang pertama lelang, di mana kita ketahui peserta lelang itu melakukan penawaran lelang secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan penawaran lelang bersifat mengikat dan sah. Yang kedua, teknik survei langsung, di mana teknik survei langsung itu yaitu penelitian yang dilakukan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan hasil yang dicari. Kemudian ada pendekatan DLP. Pendekatan DLP itu adalah proses yang dilakukan dalam kelompok untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari para ahli terkait topik tertentu. Metode ini digunakan untuk mendapatkan konsensus mengenai proyeksi atau tren masa depan menggunakan proses pengumpulan informasi yang sistematis. Nah, berbagai macam teknik penilaian dapat digunakan untuk menguantifikasikan konsep dari nilai konsep dasar. Penilaian ekonomi yang mendasari semua teknik adalah kesediaan membayar dari individu untuk jasa-jasa lingkungan atau sumber daya. Menurut Peirce dan Moran 1994 menyatakan kesediaan membayar dari rumah tangga ke I untuk perubahan dari kondisi lingkungan awal atau Q0 menjadi kondisi lingkungan yang lebih baik Q1 dapat disajikan dalam bentuk fungsi yaitu dengan rumus WTPI sama dengan F Q1 kurang QO pon I PSUB I SI. Adapun keterangannya yaitu Q0 adalah kondisi lingkungan awalnya, kemudian Q1 kondisi lingkungan yang lebih baik, WTPI kesediaan membayar dari rumah tangga ke I, POWN yaitu harga dari penggunaan sumber daya lingkungan, PSUB I yaitu harga substitusi untuk penggunaan sumber daya lingkungan, dan SI itu karakteristik sosial ekonomi ke rumah tangga ke I.
Menurut Field 2006 menyatakan bahwa terdapat 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan nilai WTP seseorang atas perbaikan kualitas lingkungannya, yaitu yang pertama, melihat berapa besar pengeluaran seseorang untuk mengurangi dampak dari buruknya kualitas hidup terhadap dirinya. Artinya, pengeluaran itu juga bisa menggambarkan kesediaan seseorang untuk menikmati kualitas lingkungan yang baik. Kemudian yang kedua itu melihat nilai pasar dari barang atau jasa yang berada di dua pasar dengan kualitas lingkungan berbeda. Kualitas lingkungan yang lebih baik cenderung meningkatkan nilai pasar. Nilai dari peningkatan inilah yang menggambarkan kesediaan seseorang untuk membayar perbaikan kualitas lingkungan. Kedua cara di atas merupakan pendekatan tidak langsung dari penaksiran WTP. Untuk cara ketiga yaitu adalah pendekatan langsung yang dilakukan dengan survei atau menanyakan langsung kesediaan seseorang untuk menikmati perubahan kualitas lingkungan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.